Ini adalah satu pertolongan Tuhan yang gak masuk akal, tapi terjadi gitu guys. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 mengenai penciptaan. Dalam hidup ini seringkali kita ragu ya akan kuasa Tuhan. Bahkan kalau ada masalah, banyak orang tuh justru pergi ke dukun, pergi ke temannya, pergi ke tempat-tempat di mana dia bisa meluapkan dan minta tolong di sana akan persoalannya. Tapi kita lupa bahwa ketika kita percaya dan kita mau berdoa kepada Tuhan, Tuhan lebih berkuasa dari apapun dan sanggup menolong kita. Dalam kebenaran firman Tuhan di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, kita akan melihat seberapa besar kuasa Allah, seberapa hebatnya Allah kita yang kita harus sungguh-sungguh percaya kepadanya sebagai pencipta kita yang harus kita hormati. Mari kita akan bahas. Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana yang begitu hebatnya seperti langit dan bumi yang kita nggak bisa pahami ya. Langit yang begitu luar biasa, tak terbatas. Bagaimana di sana ada planet-planet, bintang-bintang yang tidak mungkin manusia bisa menciptakannya. Tetapi Tuhan menciptakan langit ini. Dan bahkan dikatakannya Tuhan juga menciptakan bumi. Bumi yang begitu luar biasa ini yang besar dan manusia tinggal di dalamnya, yang jaraknya dengan matahari pas, yang bagaimana manusia bisa hidup tanpa kebakar juga matahari dan lain-lain yang tidak mungkin manusia bisa menciptakan ini. Tuhan bisa menciptakannya. Bayangin aja ya, manusia yang hebat juga bisa bikin robot, kecerdasan buatan, bisa bikin mobil, pesawat, bisa bikin segala sesuatu. Belum ada satupun manusia yang bisa membuat langit dan bumi. Ini jelas menunjukkan bahwa Allah sungguh luar biasa. Lalu kalau kita ada persoalan, kita cari siapa ya? Cari Tuhan kita, cari Allah kita, Allah Abraham, Ishak dan Yakub ini. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, yang sanggup melakukannya dan pasti sanggup untuk menolong kita. Dalam ayat yang kedua dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Perhatikan, roh Allah yang adalah Allah yang seharusnya di singgasana yang luar biasa itu, tapi dia mau turun untuk melayang-layang di permukaan air untuk melihat ciptaannya. Dalam ayat ini jelas menunjukkan bahwa Allah itu peduli dengan ciptaannya. Dia yang menciptakan, bukan berarti dia pergi begitu aja membiarkan ciptaannya berjalan sesuai dengan apa yang dia mau. Tetapi ini membuktikan bahwa Allah kita selain Allah yang transenden, yang jauh tidak terjangkau oleh ciptaan, tapi Allah kita juga Allah yang imanen, yang peduli dengan ciptaannya. Kalau bumi dan langit diciptakan pertama kali aja dia peduli, dia melayang-layang di atas permukaan air, dia melihat ciptaannya, apalagi kita manusia. Tuhan pasti sangat-sangat peduli dengan kita. Itulah kenapa ketika kita ada persoalan dan masalah, jangan ragu, jangan khawatir untuk menghadapnya. Berdoa minta tolong. Sekarang ginilah guys, kalau misalnya ada kalian semuanya lagi bergumul, ada masalah berat, masalah tentang pasangan, pekerjaan, masalah tentang apapun itu, ketika kalian pergi datang kepada orang tua kalian, papa, mama, kira-kira mereka akan tolong gak? Mereka pasti akan tolong dengan sepenuh hati tanpa pamrih. Karena mereka adalah orang tua yang baik buat kalian. Ada satu pengalaman saya pernah alami, bagaimana waktu itu saya pernah ketipu, motor saya digadekan, lalu saya mau menebus motor saya itu, ditipu sama seorang, saya mau menebus itu.
Pada waktu itu saya telepon salah satu, ya dibilang orang lah ya, untuk minta tolong. Lalu apa jawabannya? Ya jelas bisa ditebak, dia nggak mau nolongin guys. Lalu saya telepon orang tua saya, tolong dong ini bagaimana caranya untuk tebus motor ini. Dan yang dilakukan adalah mereka berusaha untuk mendapatkan uang tebusan itu untuk diberikan kepada saya menebus motor yang digadaikan itu. Walaupun pada akhirnya nggak sampai dikasihkan uang tebusan itu, orangnya yang memegang motor saya sudah dikembalikan. Tetapi dari sini saya belajar bagaimana ternyata kasih orang tua tuh tanpa pamrih. Mereka rela mengorbankan uangnya dan apapun untuk menolong anaknya. Apalagi Tuhan, ketika kita membutuhkan pertolongan, saya yakin 1000, 2000 tak terhingga persen pasti Tuhan akan menolong kita apapun yang terjadi. Dan yang ketiga guys, di dalam Kejadian 1 ayat 3 dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah menciptakan segala sesuatu hanya melalui perkataannya. Dan yang kita imani bahwa firman-Nya ini adalah Yesus Kristus. Yesus sang pencipta itu, dia hanya berfirman, mampu melakukan segala sesuatu. Kita sebagai manusia kalau ngomong ya jelas gak akan terjadi gitu. Jadilah pulpen, tiba-tiba pulpen muncul, gak mungkin gitu. Tetapi Tuhan itu bisa melakukan segala sesuatu seperti yang saya bilang tadi, hanya dengan berfirman. Apa yang menjadi persoalan kita? Datang kepada Tuhan, Tuhan pasti peduli. Dan Tuhan bisa menolong kita dengan hal-hal yang bahkan gak masuk akal sekalipun. Mungkin dalam pikiran kita, gak mungkin Tuhan tolong ini. Tetapi Tuhan mampu menolong kita dengan cara yang tidak masuk akal sekalipun. Sebab dia bisa menciptakan melalui perkataannya. Dia juga bisa menolong kita melalui segala cara. Beberapa waktu yang lalu bagaimana orang tua saya ingin membangun satu ruangan, yaitu ruangan sekolah minggu. Beliau sudah memasang pondasi dan tembok ke atas, tapi belum selesai sebab sengnya, penutupnya, gentengnya belum selesai guys. Lalu uangnya habis. Satu ketika ada seseorang menelpon saya untuk meminta nomor rekening dari orang tua saya. Dan orang ini benar-benar tidak kami kenal sebelumnya. Lalu beliau meminta rekening dan uangnya ditransfer. Uangnya ditransfer cukup untuk membuat atap ruang sekolah minggu. Bahkan masih lebih dipakai untuk kamar mandi atau toilet untuk mereka yang ikut sekolah minggu. Ini adalah satu pertolongan Tuhan yang gak masuk akal, yang tapi terjadi gitu guys. Nah inilah yang saya maksud. Pergumulan Anda apa hari ini? Pergumulan kita itu apa hari ini? Datang kepada Tuhan minta pertolongan. Tuhan pasti akan menolong dengan caranya. Jika misalnya hari ini apa yang kita doakan belum terjadi, percayalah bahwa di balik itu semuanya ada yang lebih baik, ada yang lebih besar dari itu semuanya. Demikianlah marilah kita semakin beriman kepada Tuhan di dalam segmen ataupun program Sunday Service ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membuat kita semakin teguh dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau mampu menciptakan langit dan bumi. Engkau peduli kepada ciptaanmu. Dan Engkau pasti akan menolong setiap kami ketika kami ada dalam persoalan sekalipun. Inilah kami Tuhan, kami ingin beriman sungguh-sungguh dalam segala aspek hidup kami. Bekerjalah atas hidup kami. Boleh kami memiliki pengalaman pribadi dengan Engkau, semakin mengenal dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi di Sunday Service minggu depan. Jangan lupa untuk share ini kepada teman-teman, saudara, teman-teman semuanya jika teman-teman terberkati. Luis Prasetyo sini. God be with you all.